Salam berjumpa, perkenalkan nama saya Serwinto Tampubolon dan saya bersama dengan rekan saya saat ini adalah Rio Panggabean. ya, kami dari SMP Negeri 2 Parbuluan Dairi. Saat ini kita akan membawakan materi, yaitu judulnya Persebaran fauna yang ada di Indonesia. Persebaran Fauna yang ada di Indonesia. Oke, kita masuk ke materinya. Bagaimana rupanya perbagiannya, Pak? Fauna persebarannya bukan berdasarkan pulau, bukan pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, bukan. Oh, saya tadi mikirnya sempat gitu loh, Pak. Iya ya. Tapi persebaran fauna ini didasarkan adalah dasar penyusun dari dangkalan Indonesia itu sendiri. Dangkalan Indonesia. Iya. Oke. Dangkalan itu artinya adalah awal mula dasar dari negara Indonesia itu berasal dari dua dangkalan, yaitu namanya dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Itulah yang dangkalan Sunda merupakan hewan yang nanti kita sebut dengan istilahnya fauna asiatis, dan dangkalan Sahul kita sebut dengan istilahnya fauna australis. Jadi Indonesia itu sebelumnya bukan seperti sekarang bentuknya, Pak, ya, berarti ya? Bukan, iya betul sekali. Oh, jadi itu yang membuat penyebaran hewannya jadi beragam? Tidak sama. Tidak sama. Oke. Bahkan bukan hanya hewannya, tapi kita lihat juga ke penduduk supaya lebih jelas. Mungkin kalau di hewan beberapa anak-anak mungkin tidak pala melihat begitu hewan karena dia tidak begitu perhatikan. Tapi kalau manusianya atau warna kulit penduduknya, kita akan lihat bahwa kalau di wilayah barat Sumatera, Jawa, Kalimantan cenderung penduduk kulitnya putih. Tapi tiba-tiba begitu kita ke Papua langsung agak gelap. Iya. Oke, berarti hewan di Indonesia itu dibagi menjadi berapa, Pak? Oke, tadi kan ada dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul, tapi ada namanya zona peralihan atau pertemuan antara dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul tersebut. Oh, tadi dua Pak ya? Yang Indonesia Barat apa tadi namanya, Pak? Zona Fauna Indonesia bagian barat atau Indonesia Asiatis. Asiatis. Untuk bagian tengahnya atau pertemuan antara dangkalan Sunda dan Sahul tersebut itulah fauna peralihan. Dan untuk dangkalan Sahulnya disebut dengan fauna australis atau fauna Indonesia bagian timur. Oh, begitu. Untuk penjelasannya mengapa bisa Indonesia ada dangkalan Sunda atau dangkalan Sahul sehingga ada persebaran flora dan fauna yang berbeda di wilayah Indonesia, kita akan lihat penjelasan mendetailnya, Pak, ya, di video berikut. Check it out. Kita ambil kesimpulan bahwa sebenarnya wilayah Indonesia bukanlah satu daratan dulunya, tapi adalah dua daratan yang bersatu akibat pergerakan lempeng penyusun bumi, di mana ada dua dangkalan, yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul dipisahkan oleh garis Wallace yang memisahkan antara dangkalan Sunda dengan wilayah zona transisi, di mana garis Weber memisahkan dangkalan Sahul dengan zona transisi. Dapat kita ambil kesimpulan dan kita bagi persebaran fauna Indonesia dibagi tiga, yaitu fauna asiatis wilayah dangkalan Sunda, fauna peralihan yaitu perbatasan atau zona transisi antara fauna asiatis dengan fauna australis yang merupakan wilayah dangkalan Sahul. Itu dia tadi videonya. Oh, jadi videonya tadi menjelaskan tentang awal bentuk bumi dengan pulau-pulau besarnya lah, Pak, ya. Sampai akhirnya terbentuk Indonesia. Yang sekarang. Nah, oke, sekarang kita masuk ke detailnya, Pak. Jadi hewan-hewan yang di asiatis ini kayak mana rupanya? Apanya, Pak? Jenis atau apa? Gimana membaginya? Iya, kita nggak bisa kalau asiatis, namanya pun asiatis, berarti seluruh wilayah Asia hewan ini ada. Kita kalau untuk fauna Indonesia bagian barat atau asiatis, kita tidak bisa sebutkan hewannya langsung karena banyak. Jadi lebih ke ciri-ciri. Iya, ciri-ciri. Nanti kalau kita sebutkan videonya bisa 10 jam. Oke. Ciri-cirinya apa, Pak? Ciri-cirinya kita lebih ke ciri-ciri ya. Ke ciri-ciri. Kita akan lihat pada video berikut untuk lebih jelas. Biar lebih jelas. Bapak juga tengok ya. Biar lebih jelas. Oke, kita Itu lihat dia perhatikan. Fauna Indonesia bagian barat atau yang disebut dengan fauna asiatis itu memiliki ciri-ciri antara lain berukuran besar hewannya daripada di fauna Indonesia tengah ataupun timur, kemudian memiliki bulu yang berwarna gelap serta kebanyakan hewan mamalia dan primata. Dari ciri-ciri ini bisa kita contohkan beberapa hewan, yaitu gajah, badak, dan orang utan. Karena kalau kita sebutkan langsung nama hewan akan sangat banyak. Jadi kalau untuk fauna bagian asiatis, kita menggunakan ciri-ciri untuk mengidentifikasinya.
Kemudian untuk fauna Indonesia bagian tengah atau peralihan ini dikatakan endemik karena fauna di daerah ini tidak terdapat di daerah lain. Jadi kita tidak usah pakai ciri-ciri, tapi langsung ke contoh hewannya yaitu anoa, maleo, babi rusa, komodo, dan tapir. Ini adalah hewan endemik, artinya hanya ada di daerah Indonesia bagian tengah. Hewan ini tidak ditemukan di wilayah bagian lainnya. Sedangkan fauna Indonesia bagian timur juga fauna australis karena semua hewan yang ada di bagian ini terdapat di wilayah zona australis atau yang dulunya dikatakan adalah dangkalan sahul. Sehingga kita gunakan ciri-ciri yaitu berukuran sedang, bulunya berwarna cerah. Kalau dia jenis unggas akan berwarna-warni sangat cantik. Kemudian ditemukan jenis hewan marsupial atau berkantung. Contoh hewan ini adalah walabi, koala, dan cendrawasih. Nah, itu dia tadi penjelasan video kedua. Mudah-mudahan kamu semakin paham. Untuk memastikan kamu lebih paham lagi, Bapak akan berikan sebuah pertanyaan yang dititip oleh beliau ya. Guna memastikan kamu lebih paham atau tidak. Ya. Pertanyaannya adalah, jelaskan kondisi daerahmu termasuk ke dalam wilayah persebaran fauna bagian yang mana? Dan sebutkan alasannya beserta contoh hewannya. Nanti jawaban kamu boleh kamu tulis di bawah, kamu komen ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, dan kalian harus tetap semangat belajar guna menambah ilmu. Dan jangan lupa, kita harus menjaga hewan-hewan yang ada di sekeliling Jangan kita. sampai punah. Jangan sampai punah. Oke. Iya. Tetap semangat dan sehat selalu. Bye. Bye-bye.